Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis di mana kita bergabung untuk memperkuat ikhtiar kita di dalam taqarrub ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendalami ilmu agama itu bermanfaat jika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperkaya ilmu tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya ilmunya nggak berkah. Jadi upaya kita untuk mendekat kepada Allah dalam rangka untuk dicintai, dalam rangka untuk diridhoi, kehidupan kita dari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang begitu lapang menuju surganya. Jalan untuk mendapatkan kenikmatan yang tentunya menjadi impian kita bersama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah juga menjanjikan bahwa jika keimanan kita ditopang oleh ilmu yang benar, maka derajat kita di hadapan Allah itu diangkat. Jadi Allah mengangkat derajat seseorang itu jika dia bisa memadukan keimanannya dengan ilmunya terkait agama yang akhirnya menjadikan kita dekat kepada Allah. Banyak nas terkait dengan hal seperti ini, diantaranya innama yakhsyallahi min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut di antara hambaku adalah mereka-mereka yang berilmu, para ulama. Ayat yang lain disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang diberi oleh Allah itu ilmu, keimanan, maka oleh Allah diangkat derajatnya. Baik, kita ingin niat kita, makanya niat kita diluruskan. Niat kita dalam rangka untuk semakin dekat kepada Allah. Insya Allah ilmu kita nanti akan berkah jika tujuannya ke sana. Tidak dalam rangka banyak-banyakan ilmu.
tapi adalah bagian tangga untuk taqarrub ilallah, untuk dekat kepada Allah. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu tema yang mendasar, yaitu dua kalimat syahadah. Itu kan kalimat mendasar itu. Seseorang masuk Islam itu ya melalui dua kalimat itu. Islam seseorang itu karena dua kalimat syahadah. Meskipun kalimat itu sudah sering kita lafalkan, kita ucapkan, tapi kita akui kadang-kadang sering kita itu lalai, datar saja. Padahal kemarin di dua pertemuan pertama kita coba urai dari sisi bahasa. Pertama, syahadah itu sendiri. Syahadah dari kata syahida, asyhadu itu dari kata syahida. Syahida itu kalau kita lihat di kamus artinya bisa janji, bisa ikrar, bisa sumpah, bersaksi. Nah, makna janji, ikrar, sumpah, sekali lagi kita tegaskan di sini, itu memiliki konsekuensi. Aku bersumpah, itu kudu ono apa backingannya, nggak sekedar ngomong. Nah, kita bersumpah la ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan illallah kecuali Allah. Ini konsekuensinya ya harus diikuti. La ilaha ghairullah, ilah selain Allah ya harus dilakan, dinafikan, dijauhi dari kita. Sementara illallah itu adalah peneguhan, penegasan, kecuali Allah. Berarti kita fokus sesembahan kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita konsekuen dengan ikrar sumpah ini, mudah-mudahan kita istiqomah. Istiqomah di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari asyhadu. Kemudian bukan pekan kemarin ya, satu pertemuan bersama saya yang lalu itu membahas kaitannya dengan ilaha. La ilaha, ilaha coba kita urai di situ. Artinya kita ingin memahami dari sisi bahasa saja, sesungguhnya nanti kita bisa mendalami dalam mensikapi syahadah kita yang sudah kita sering ucapkan, tetapi implementasi penerapannya, pensikapannya harus bagaimana, itu supaya lebih benar. Sesembahan, zat yang kita sembah, ilaha dari kata aliha atau al-ilah. Aliha itu ada di dalam perasaan kita, ada di dalam hati kita itu perasaan tentram dengan zat tersebut. Kalau kita ibadah tapi kita nggak tenang, nggak tentram dengan yang kita sembah, itu berarti kurang di dalam penyembahan kita. Entah saat sholat, entah saat melakukan ibadah-ibadah yang lain,
Sejauh itu sudah kita mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, di situ ada ketenangan, ada ketentraman dengan zat tersebut, maka itu berarti kita sudah mulai bagus implementasi di dalam mensikapi syahadah. Tidak hanya itu, dengan zat yang kita sembah itu kita merasa terlindungi, karena memang Allah maha kuat, maha segala-galanya Allah, sehingga kita merasa nyaman. Sudah, hati ini tenang, nyaman, tenteram, terlindungi. Itu adalah makna ilahun, la ilaha. Nah, kalau kita tentram dengan selain Allah, inilah yang permasalahan yang besar itu di sini. Bahkan kalau kita tentram dengan zat selain Allah, di sana Allah termasuk spesifik menempatkan perilaku seperti itu tidak akan diampuni. Jadi ini harus kita hati-hati. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah itu merasa tentram, enak, tenang. Jadi orang mukmin itu tandanya itu dia tenang. Ayatnya sudah kita sampaikan yang lalu, mudah-mudahan. Tapi intinya di sana bahwa orang-orang yang iman, dekat dengan Allah, istiqomah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dengan keimanan kita, di sana Allah sudah mengerahkan junudnya, mengerahkan tentaranya berupa malaikat untuk turun mendampingi orang yang istiqomah, orang yang beriman. Bahasanya di sana tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa pesannya? Kita sampaikan lagi di sini, alla takhafu, jangan kamu takut. Jadi orang yang beriman itu ya memang harus berani, takutnya itu hanya kepada Allah. Alla takhafu, kamu harus berani, tidak usah takut. Itu pesan yang disampaikan oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahzanu, kamu harus tenang, gak boleh gelisah hidup ini. Kalau sudah bersama Allah itu gak boleh keluh kesah, gelisah, kecewa. Jadi ini semua sudah merupakan iradah dari Allah, kehendak dari Allah. Jadi apa yang sudah berjalan di kita itu, jadi kita ditakdirkan hidup di Lumajang ini, di Sukodono, di mana, itu takdir yang ada dan kita nggak boleh kok nggak do Mekah atau supaya bisa sering haji ataupun umroh. Tidak semuanya ma'aradallah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah harus kita imani. Dan ini menjadi bagian dari rukun iman ya, iman kepada qada dan qadar. Baik, ini insyaallah kita mencoba melihat kalimat syahadah dari sisi bahasa. Mudah-mudahan sudah bisa mengantarkan kita bagaimana mensikapi, berinteraksi dengan syahadah ini sehingga keimanan kita semakin mantap kepada Islam ini, mantap kepada Allah, kepada Rasulullah, sebagaimana ikrar kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Katan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu liqali hada astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.